Kalau kita punya usaha dan kita punya jabatan, apalagi itu jabatan penting, kita tidak bisa seenaknya mengambil proyek pemerintah. Mau terlibat, tidak terlibat, sebaiknya harus dihindarkan mengambil proyek-proyek pemerintah kalau kita punya jabatan di pemerintah. Halo Sobat RH sekalian, jumpa lagi dengan channel yang keren ini, Refli Harun. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai staf khusus Presiden Jokowi yang perusahaannya terlibat dalam proyek pemerintah. Kalau kemarin Andi Taufan Garuda Putra, sekarang ada Mas Belva Shah Devara. Wah, namanya panjang-panjang semua ya, dan bagus-bagus. Ada Twitter dari Mas Belva Shah Devara yang mengklarifikasi mengenai keterlibatan perusahaannya dalam proyek pemerintah, yaitu Ruang Guru, sebuah perusahaan startup yang terlibat dalam proyek Kartu Prakerja. Ini klarifikasinya saya bacakan, tapi sebelumnya saya ingin membacakan tweet dari Rahlan Nasidik. Rahlan Nasidik ini adalah aktivis Partai Demokrat. Sebelumnya kita tahu beliau adalah aktivis NGO, Non-Governmental Organization, dan kemudian bergabung dengan partai politik. Dia mempertanyakan begini, Pak Jokowi, apakah benar staf sus milenial Presiden Belva Devara adalah pemilik dan CEO Ruang Guru, aplikator mitra resmi pemerintah dalam pelatihan online bagi peserta Kartu Prakerja dengan total anggaran dari negara sebesar 5,6 triliun. Besar juga ya. Itu pertanyaannya ya, biasa karena berbeda aspirasi politik ya, mempertanyakan itu. Lalu kemudian kasus ini mencuat, menjadi perbincangan di mana-mana, dan kemudian Belva Devara mengeluarkan series Twitter. Saya bacakan satu-satu. Series Twitter pertamanya, banyak asumsi mengenai proses pemilihan mitra untuk prakerja dan keterkaitan saya terhadap pengambilan keputusan mengenai kebijakan ini. Itu tweet pertama. Tweet kedua, pertama, saya tidak ikut dalam pengambilan keputusan apapun di program prakerja, termasuk besaran anggarannya maupun mekanisme teknisnya. Semua dilakukan independen oleh Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana dalam kurung PMO. Tweet yang ketiga, dapat dicek di semua daftar kehadiran rapat mengenai prakerja bersama Kemenko dan PMO, saya tidak pernah hadir. Ini tidak pernah hadir ini diundang, tidak pernah hadir, atau memang tidak diundang. Kita harus nanti klarifikasi ya. Yang keempat, penentuan mitra juga kemudian dilakukan independen oleh Kemenko dan PMO tanpa intervensi siapapun. Saat ini mitra resmi pun juga banyak. Total mitra ada 8 yang semuanya mengikuti proses seleksi dari akhir tahun 2019 yang dibuka untuk umum. Jadi ada 8 yang memenangkan proyek ini. Tweet yang kelima, lalu para mitra termasuk e-commerce pun kemudian juga membuka platformnya untuk mitra umum, sehingga total mitra yang berpartisipasi di program ini mencapai puluhan mitra. Setahu saya, mitra baru pun juga tinggal daftar saja ke e-commerce. Memang proyek prakerja ini tidak tanggung-tanggung. Awalnya 10 triliun disiapkan,
karena kondisi COVID-19 ini naik menjadi 20 triliun, makin menggiurkan proyeknya. Kemudian tweet yang keenam, proses ini mirip dengan proses kurasi KIP dan KJP. KIP itu Kartu Indonesia Pintar, KJP Kartu Jakarta Pintar. Banyak toko, barang-barang yang terima pembayaran dari KIP, KJP. Kami juga hanyalah satu toko dari sekian banyak toko yang menerima pembayaran via prakerja. Jadi dia hanya salah satu dari 8 tadi ya. Kemudian tweet yang ketujuh, penerima manfaat prakerja bebas memilih sendiri membeli dari para mitra yang mereka inginkan tanpa paksaan dari pihak manapun. Ini bukan penunjukan langsung seperti layaknya pengadaan umumnya. Jadi sobat RH sekalian, startup yang memenangkan proyek ini membuat semacam coaching bagi mereka yang belum bekerja, disebut prakerja. Lalu kemudian mereka bebas memilih mau mendaftar di mana, apakah di Ruang Guru, di mana mereka membuat startup baru yang bernama Skill Academic, ataukah di startup lainnya yang juga beberapa di antara milik e-commerce besar. Lalu kemudian tweet ke-8, tidak benar bahwa seakan-akan kebijakan ini menguntungkan salah satu pihak. Karena prosesnya jelas dan mitra pun jumlahnya saat ini puluhan dengan total lebih dari 2000 kelas dari berbagai bidang. Jadi dalam proyek prakerja yang katanya ingin menjangkau 5,6 mereka yang masih pengangguran, ya pengangguran bahasa eufemismenya prakerja, itu ada lebih dari 2000 kelas. Jadi silakan pilih kelas apa untuk menambah skill masing-masing agar kemudian bisa dapat pekerjaan tentunya nantinya. Lalu kemudian yang ke-9, perlu diluruskan bahwa kebijakan prakerja adalah bagian dari kampanye Presiden Jokowi dari pertengahan tahun 2019. Saya ditunjuk sebagai staf khusus di November 2019. Kebijakan program prakerja sudah dilakukan sebelum saya menjadi staf khusus. Jadi dia ingin mengatakan bahwa program ini tidak ada kaitannya dengan dia dan perusahaannya tentunya Ruang Guru. Tweet yang ke-10, Skill Academy juga sudah didirikan dari tahun lalu dan merupakan ekstensi dari produk Ruang Guru lainnya. Pemasaran Skill Academy di berbagai media sudah dilakukan sejak tahun 2019, termasuk di TV, digital, KOL, apa KOL ini ya? Key Opinion Leaders ya, dan lain-lain. Sudah berjalan dengan lebih dari 1 juta user. Jadi sudah 1 juta user, bukan perusahaan yang baru. Kemudian tweet yang ke-11, sehingga mungkin wajar jika terpilih jadi salah satu dari banyak mitra. Terlepas dari saya adalah staf sus atau bukan. Saya sekali lagi tidak ikut dalam keputusan apapun. Bukan pejabat pengadaan, bukan pejabat pembuat komitmen, dan lain-lain. Yang ke-12, dari awal, pertanyaan saya ke istana sebelum saya menerima posisi staf sus adalah, apakah saya harus mundur dari perusahaan yang saya rintis? Ya. Jawaban istana jelas, tidak perlu. Itu dasar saya menerima tawaran ini. Masih kata Belva Devara ya. Yang ke-13, kenapa? Menurut istana ada mekanisme batasan-batasan wewenang saya yang tidak mencakup membuat keputusan. Banyak pekerjaan juga dilakukan secara kolektif. Ini pun juga sudah dijelaskan oleh istana sejak pengangkatan. Yang ke-14, saya hanya berpegang pada pernyataan istana tersebut dan niat saya hanya kontribusi sebisa saya di bidang yang saya kuasai. Itulah kenapa kebanyakan program saya sebenarnya di digital services, human centered design, dan master data nasional. Kemudian tweet yang ke-15, saya sedang konfirmasi ulang ke istana. Apakah memang ada konflik kepentingan yang ditanyakan teman-teman semua di sini? Ya?
Di sini maksudnya di Twitter ya. Walaupun saya tidak ikut proses seleksi mitra, jika ada, tentu saya siap mundur dari staf sus saat ini juga. Wah, luar biasa, right now ya. Saya tidak mau menyalahi aturan apapun. Yang ke-16, walau tidak ada yang dilanggar secara hukum, ini keyakinan Belva Devara ya. Sebenarnya demi menghindari persepsi _asumsi, saya siap dan sudah menawarkan untuk mundur. Namun keputusan mundur adalah keputusan besar dan harus didiskusikan dengan istana. Jadi mohon dipahami, bukan hanya masalah saya mau atau tidak, mau tidak. Yang 17, saya sangat kagum dan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, ya gitu ya. Dan sangat berterima kasih atas diberikannya kepercayaan dan akan berkontribusi semampu saya untuk mendukung beliau memajukan Indonesia. Ke-18, intinya saya hanya mau kontribusi sebisa saya. Selama ini semua gaji dan tunjangan saya sumbangkan ke UMKM melalui program Cipta Nyata sejak dilantik. Wah, luar biasa ya. Karena gaji staf sus itu kalau tidak salah lebih dari 50 juta rupiah ya. Mulai bulan ini dialihkan ke penanganan corona. Jadi gajinya untuk penanganan corona. Berarti dia lebih hebat daripada pejabat-pejabat lainnya ya. Ke-19 terakhir, jika punya pertanyaan mengenai kebijakan anggaran dan mekanisme teknis prakerja, saya mohon tidak bisa menjawab. Silakan hubungi manajemen pelaksana (PMO) langsung di info@prakerja.go.id. Itulah tadi dari Belva Devara ya. Sebelum saya mengulas kasus ini ya dalam program Uber ini, ulas berita, pertama-tama saya ingin mengapresiasi prestasi anak muda ini. Memang dia luar biasa. Kenapa luar biasa? Dia punya pendidikan yang sungguh hebat. S1 dia selesaikan di Nanyang Technological University di Singapura dengan program beasiswa. Dan juga dia tamat double master di 2 universitas top di dunia. Pertama Stanford University, kedua Harvard University. Jadi Harvard seperti Andi Taufan ya. Jadi tidak salah kalau Presiden Jokowi merekrut anak-anak muda yang luar biasa ini dari sisi akademik. Dan juga sesungguhnya dari sisi pekerjaan karena mereka adalah entrepreneur muda yang berprestasi. Belva Devara ini kelahiran 30 Mei 1990. Kurang lebih sama usianya dengan saya ya. Saya juga kurang lebih ya 30 tahun, but it was 20 years ago. Kira-kira 20 tahun yang lalu ya. Nah, tetapi begini sobat sekalian, saya mencatat beberapa hal dari tweet itu untuk membahas secara objektif ya. Jangan sampai juga kita sebagai orang yang lebih tua lalu kemudian merusak semangat anak muda ini untuk berkarya kepada nusa dan bangsa. Tetapi kita juga tidak bisa dan tidak boleh membiarkan kalau ada potensi untuk katakanlah memanfaatkan kekuasaan untuk memperbesar lini bisnis. Mereka-mereka yang berada di inner circle kekuasaan. Karena ini kelakuan, mohon maaf ya, banyak orang-orang dan pejabat-pejabat yang ada. Hanya masalahnya ini anak muda terekspos ke publik, yang lainnya barangkali belum atau tidak terekspos ya. Jadi pertanyaan yang saya buat ya ini, yang saya buat catatannya, 1, tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Nah, ya. Tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, tidak pernah hadir dalam rapat pengambilan keputusan. Ya tentu saja kalau misalnya ini adalah sebuah hengki-pengki dalam bisnis, ya tidak mungkin ikut dalam rapat formal ya.
dan tidak mungkin juga hadir dalam rapat formal. Tapi saya harus paling tidak percaya dulu dengan informasi yang disampaikan, tidak ikut. Oke, kita tidak permasalahkan lagi. Kemudian penentuan oleh Kemenko dan manajemen pelaksana. Jadi katanya secara independen, dua pihak inilah yang menentukan. Satu Kemenko, dua adalah manajemen pelaksana. Tapi jangan lupa manajemen pelaksana dan Kemenko kan di bawah Presiden ya. Sementara Belva Devara kan staf khusus Presiden. Tapi it's okay ya, kita akan terima juga sebelum saya membahas lebih jauh dan lebih lanjut. Kemudian ada 8 platform yang dipilih termasuk e-commerce. Jadi ada juga e-commerce yang besar membuat platform untuk memenangkan proyek prakerja yang bernilai triliunan ini ya. Salah satu di antaranya adalah Skill Academy, startup yang merupakan bagian dari Ruang Guru, di mana Devara ya menjadi CEO-nya. Itu yang disampaikan. Nanti kita akan bahas juga ya. Jadi ada 8 platform. Karena bagi saya masalahnya bukan soal 8, bukan soal 10 ya. Kemudian semua mengikuti proses seleksi dari akhir 2019. Ya, dia ingin mengatakan bahwa ini tidak suddenly. Semuanya ikut seleksi dan kemudian Skill Academy salah satu startup yang terpilih ya untuk provide pelatihan-pelatihan bagi mereka yang mendapatkan kartu prakerja. Lalu kemudian penerima manfaat bebas memilih. Nah, ini juga dia mengatakan tidak bisa dong ini monopoli. Karena kan orang terserah mau memilih apapun ya. Karena informasi yang saya dapat adalah mereka yang menggunakan satu platform itu akan dinilai satu orang itu 1 juta rupiah. Ini mohon dikoreksi kalau keliru. Tapi itu informasi yang saya dapatkan. Jadi tentu saja kalau misalnya penerima manfaat itu 5,6 juta orang, ya dikalikan saja 5,6 1 juta, lalu kemudian kira-kira kalau misalnya terdistribusi secara merata ke 8 startup, berapa yang didapatkan? Kan lumayan pastinya kan? Tetapi dia katakan ini adalah kompetisi bebas, terserah mau memilih startup yang mana untuk latihan kerjanya ya, secara online ya. Kemudian kebijakan prakerja adalah kampanye presiden dari pertengahan 2019. Ditunjuk staf sus November 2019. Apa yang ingin dikatakan? Ya ini bukan program yang dia inisiasi sebagai staf sus. Karena dia sendiri baru diangkat November 2019. Sementara kartu prakerja itu adalah program kampanye presiden. Ya kita tahu bahwa kampanye presiden itu kan berlangsung pada bulan Juni. Jadi dia mengatakan bahwa tentu bukan dia yang menginisiasi proyek ini. Lalu kemudian dia juga mengatakan bahwa dia mau menerima jabatan sebagai staf sus presiden milenial ya yang diperkenalkan 7 orang berpakaian putih kan. Karena tidak perlu mundur sebagai CEO di perusahaannya. Oke. Itu konfirmasi dari istana sesungguhnya karena dia tanyakan. Tapi dia mengatakan, jika ada konflik of interest, dia siap mundur. Nah, ini menurut saya pernyataan yang sangat jantan ya. Saya mohon maaf, Sobat RH sekalian, belum mendengarkan ini dari Andi Taufan, Garuda Putra. Tetapi dia mengatakan yang catatan saya, mundur itu tentu bukan perkara mudah juga, harus didiskusikan ke istana. Kenapa harus didiskusikan ya? Itu tadi Twitter dan komentar saya terhadap Twitter tersebut yang disampaikan oleh Devara ya, Belva Devara. Apa yang ingin saya bahas dalam kesempatan ini? Kalau kita kaitkan dengan hukum tata negara, saya mungkin tidak perlu membahas lebih lanjut. Ini agak berbeda dengan Andi Taufan. Kalau dilihat dari hukum administrasi negara, mungkin saya belum mendapatkan bahan yang cukup untuk membahas ini. Apakah ada melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Tapi yang paling potensial, Sobat RH sekalian, adalah mengenai good governance dan clean government. Tata kelola pemerintahan yang baik dikaitkan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Inilah yang kadang-kadang sering tidak kita sadari.
ketika kita berada atau direkrut dalam inner circle kekuasaan. Mungkin juga niat awalnya itu memang memanfaatkan kekuasaan untuk memperbesar lini bisnis. Tapi saya tidak ingin menuduh hal seperti itu kepada Devara. Saya anggap bahwa dia punya niat yang baik. Tetapi pelajaran ini penting bagi kita semua. Begini, ada 2 jabatan yang potensial memunculkan konflik of interest. Pertama sebagai staf sus Presiden Jokowi, dan itu adalah jabatan yang sangat penting dan di inner circle, semua mata memandang karena dia adalah orang dekat lingkar kekuasaan, sehingga tidak ada yang akan menyepelekan staf-staf khusus ini. Karena mereka adalah orang yang paling tidak didengar oleh Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi tidak mendengar mereka, buat apa direkrut sebagai staf khusus kan? Nah, tetapi yang kedua ada jabatan lain, yaitu dia juga adalah pemilik CEO Ruang Guru. Perusahaan yang didirikan dan kemudian karena kesuksesannya dalam membangun Ruang Guru ini, Presiden Jokowi jadi tertarik dengan anak muda ini untuk direkrut sebagai staf khusus milenial. Ditambah tadi akademiknya yang sangat moncer. Punya pengalaman di pemerintahan zaman SBY pula. Dia bekerja, saya baca, di bawah Kuntoro Mangkusubroto waktu itu. Ini anak muda yang luar biasa sesungguhnya. Tapi sekali lagi, ketika kita menjabat di inner circle kekuasaan dan kita punya ada perusahaan, pastikan perusahaan kita itu tidak mengambil proyek pemerintah. Kenapa begitu? Kalaupun dia mengatakan, saya tidak ikut di dalam pengambilan keputusan, saya tidak pernah ikut dalam rapat, semuanya dilakukan secara independen oleh Kemenko Perekonomian dan PMO. Tetapi jangan lupa, secara tidak langsung, mungkin juga secara langsung kita tidak tahu, karena siapa yang bisa tahu percakapan di belakang layar. Secara tidak langsung, anggap saja begitu, jabatan dia sebagai staf sus tetap akan memiliki pengaruh. Pengambil keputusan tetap akan memandang perusahaan dia dan secara subjektif mungkin memenangkan, walaupun dia tidak pernah ikut cawe-cawe. Disitulah konflik of interest-nya, Sobat RH sekalian. Lalu kalau kita kaitkan dengan misalnya pelaksanaan proyek, kalau ada one prestasi atau misalnya performnya tidak baik atau tidak bagus dan lain sebagainya, evaluator mungkin tidak berani juga mengevaluasi, karena yang akan dievaluasi atau yang akan dihapuskan, yang akan dipotong adalah perusahaan mereka yang berada di lingkar dekat kekuasaan. Jadi sekali lagi, saya beberapa kali mengatakan jadi pejabat itu enak. Nah, ini bagian dari tidak enaknya. Tidak enaknya adalah kalau kita punya usaha dan kita punya jabatan, apalagi itu jabatan penting, kita tidak bisa seenaknya mengambil proyek pemerintah. Mau terlibat, tidak terlibat, sebaiknya harus dihindarkan mengambil proyek-proyek pemerintah kalau kita punya jabatan di pemerintahan. Tapi kita tahu, banyak orang yang secara terang-terangan, diam-diam melakukan itu dengan mengatakan saya tidak terlibat, saya tidak ikut rapat dan lain sebagainya. Padahal mungkin telepon di belakang layar kita tidak tahu. Untuk menegakkan good governance, untuk menghindari konflik of interest, itu yang harus dilakukan oleh saudara Belva Devara. Terakhir dari saya, pilihannya Anda mundur sebagai staf khusus dan tetap berbisnis secara as usual. Tidak akan ada konflik of interest. Atau Anda tetap menjadi staf khusus, tetapi perusahaan Anda tidak mengambil proyek-proyek pemerintah, karena itu akan memungkinkan terjadinya konflik of interest. Tidak sulit pilihannya, tinggal Anda sendiri yang memutuskan dan tidak perlu ditanyakan kepada siapapun termasuk kepada Presiden Jokowi. Karena bisa jadi hal tersebut justru akan membuat Presiden berada dalam posisi dilema. Ya, Sobat RH sekalian, itu saja kupasan kali ini di Uber Ulas Berita. Tetap di channel ini, channel yang keren.
Karena di channel ini Anda akan ditipu, dirayu, dibaperin, bahkan diuber di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, membenci, dan memeras. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.